datang di channel OB. Kali ini kita akan membahas tentang keserupaan. Oke, definisinya, jika kita mempunyai dua buah matriks bujur sangkar yang ukurannya sama, misalnya A dan B, maka matriks B dikatakan serupa dengan A apabila terdapat matriks P yang dapat dibalik sedemikian sehingga P sama dengan P inverse AP. Apa menariknya definisi ini? Definisi ini akan menjadi menarik ketika kita mendapati suatu matriks B yang diagonal sehingga matriks diagonal B itu sama dengan P inverse AP, atau matriks diagonal itu serupa dengan matriks A. Sudah pernah mendapatkan informasi bila mana suatu matriks A dapat didiagonalisasi. Nah, kita juga sudah mendapatkan informasi bahwa suatu matriks A yang bujur sangkar dapat didiagonalisasi apabila ada suatu matriks P yang dapat dibalik sehingga P inverse AP adalah matriks diagonal. Nah, sekarang apa kaitannya dengan transformasi linier? Lihat kaitannya dengan transformasi linier. Kalau kita mempunyai transformasi linier dari R2 ke R2 yang didefinisikan seperti ini, bahwa Tx1 x2 dipetakan ke atau ditransformasikan ke x1 plus x2, kemudian negatif 2x1 ditambah 4x2. Bagaimana representasi dari T yang berupa matriks ya? Bagaimana representasinya? Ya, artinya sangat tergantung kepada basis yang kita pilih. Kalau kita memilih basis standar untuk menyatakan representasi dari transformasi T, maka kita akan peroleh basisnya adalah 1001 ya. Bagaimana representasi T-nya? Oke, maka representasi dari T itu adalah suatu matriks yang kolom pertamanya adalah T dari 10 terhadap B1, kemudian berikutnya di kolom kedua adalah T dari 01 terhadap B1, T terhadap basis B1. Jadi kalau kita hitung bahwa T terhadap B1 adalah matriks yang kolom pertamanya ini, dan ini kolom keduanya, kita hitung ya. T01 kita masukkan ke sana, kita peroleh 1 negatif 2, sehingga matriks koordinat T010 relatif terhadap basis B, karena basis B nya 10, maka dia menjadi 1-2 ya. Demikian juga untuk T01, maka kita peroleh T01 hasilnya 14, maka matriks koordinat relatif T01 terhadap basis B adalah 14, sehingga kita peroleh matriks T terhadap basis B1 adalah 1, 1, negatif 2, 4. Bahwa T10 terhadap basis B1 1-2 dan T01 terhadap basis B1 14 ya, sehingga kita dapatkan representasi T terhadap basis B1 adalah matriks yang isi kolom pertamanya 1-2 dan kolom keduanya 14. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bekerja dengan basis B2 ya? Jadi kita akan lihat representasi T terhadap basis B2 yang bentuknya adalah suatu matriks yang kolom pertamanya adalah matriks koordinat T11 relatif terhadap basis B2 dan matriks koordinat T12 relatif terhadap B2 ya. Kita hitung ya. Jadi kita hitung T11, kita masukkan ke sana 1 ditambah 1, 2, kemudian negatif 2 ditambah 4 sama dengan 2, sehingga kita peroleh T12 terhadap basis B. Jadi 2 ini menjadi kombinasi linear dari 11 dan 12 ya. Kita peroleh bahwa 22 adalah kombinasi linear dari 2 kali 11 ditambah 1 kali 2, sehingga kita peroleh T11 terhadap basis B2 adalah 20 ya.
Oke, kemudian kalau T12 kita hitung, kita peroleh, kita masukkan ya 1 tambah 2 3, kemudian negatif 2 ditambah 8 sama dengan 6. Nah, sehingga matriks koordinat relatif T12 terhadap basis 2 adalah 0 kali 11 ditambah dengan 3 kali 12 ya, sehingga matriks koordinat relatif terhadap B2-nya adalah 03. Oke, dengan demikian kita dapatkan bahwa representasi matriks T, transformasi T relatif terhadap basis B2 adalah 20, kolom pertamanya ya, kemudian kolom keduanya 03. Oke, nah dari sini kita mulai mendapatkan satu pemahaman ya, kenapa keserupaan itu menjadi menarik. Ini adalah apakah matriks TB2 itu serupa dengan matriks TB1. Artinya, apakah kita bisa menemukan suatu matriks P yang dapat dibalik sehingga TB2 itu sama dengan P inverse TB1 P ya. Untuk suatu matriks P yang dapat dibalik. Saat kita membahas tentang perubahan basis, maka kita mendapatkan suatu istilah matriks transisi ya. Jadi kalau misalnya kita punya V adalah suatu ruang vektor berdimensi n, kemudian kita punya B sama dengan himpunan U1 sampai UN, dan D aksen U1 aksen sampai UN aksen itu basis untuk V, maka kita punya matriks transisi dari B ke D aksen yang kita peroleh dengan cara seperti ini ya. Jadi matriks P adalah matriks yang kolom-kolomnya terdiri dari U1 aksen terhadap basis B, U2 aksen terhadap B, sampai UN aksen terhadap B. Sehingga untuk setiap vektor di V, maka kita punya P X terhadap B aksen itu sama dengan matriks relatif X terhadap B. Kita punya suatu transformasi linear dari ruang vektor V ke ruang vektor V, tetapi dengan basis yang berbeda ya. Jadi saya beri indeks di sini untuk mengatakan bahwa kita bekerja dengan matriks B aksen, kemudian di sini terhadap basis B ya. Jadi kalau saya mempunyai transformasi linear I, maka X akan dipetakan ke X ya. Tetapi X-nya di sini itu seperti yang sudah kita lihat dulu ya, seperti bekerja di Rn gitu ya. Jadi X-nya ini kita bisa pandang sebagai matriks koordinatif relatif X terhadap di aksen, maka dia akan ditransformasikan linear oleh I gitu ya. Oke, dengan bentuk seperti ini ya, I-nya ya. Oke, di aksen sama dengan IX di aksen sama dengan IXB. Jadi X yang di sini adalah X yang ada di V, tetapi kita kerjanya seperti melihat pada X terhadap basis di aksen. Oke, sehingga kita punya hubungan bahwa IX ini sama dengan X-nya ini ya, I U1 aksen terhadap B, I U2 aksen terhadap B, sampai I UN aksen terhadap B. Kita lihat di sini I U1 terhadap B, oke, U1 aksen terhadap B, maka dia I UB aksen itu adalah P. Ini gitu ya. Jadi kalau kita mempunyai transformasi linear dari V ke V, saya beri ini dari V yang terhadap basis B untuk memudahkan ya, ruang vektor V terhadap B. Jadi seolah-olah kita punya T bintang yang dari ruang vektor V terhadap B aksen ke ruang vektor V terhadap plus dan bundaran B aksen ya. Sehingga saya mempunyai transformasi linear identitas dari V terhadap B aksen ke V terhadap B ya, yang oleh I gitu ya. Kemudian dilanjutkan oleh T dari B, dari V terhadap B ke V terhadap B, kemudian dilanjutkan oleh I dari V terhadap B ke V terhadap B aksen ya.
Jadi kita akan punya transformasi T bintang ini. Nah, hubungannya kemudian kita peroleh bahwa T bintang B aksen B, jadi T bintang dari V terhadap B aksen dan B terhadap B aksen itu sama dengan komposisi dari I, kemudian T, kemudian I ya, sehingga kita peroleh sama saja dengan perkalian matriksnya ya, I, B aksen B, T, B, B, kemudian I, B aksen. Yang ini adalah P inverse ya, kemudian ini T-nya, kemudian ini adalah P-nya ya. Peroleh bahwa representasi T terhadap B aksen itu sama dengan P inverse T terhadap B P ya, di mana P adalah nanti transisi dari B aksen ke B. Oke. Dalam hal di mana T B aksen ini diagonal ya, maka seperti yang sudah kita lihat itu artinya T terhadap B itu dapat didiagonalisasi oleh P. Jadi sekarang kita punya kaitan. Lain kalau kita bisa merepresentasikan transformasi T dalam suatu bentuk matriks terhadap basis standar, kemudian apakah dia dapat didiagonalisasi, gitu ya? Maka kalau dia dapat didiagonalisasi, maka kita bisa dapatkan hubungan bahwa TB aksen ini itu adalah matriks diagonal, ya. Oke, sehingga kita akhirnya bisa menemukan siapa yang kita pilih menjadi basis untuk B aksen dengan bekerja pada basis standar.